making disciples, transforming lives. Kitab Ester itu adalah sebuah kitab yang berisi banyak sekali sidik jari Tuhan walaupun tidak ada mention nama Tuhan satu kali pun. Satu-satunya kitab di Alkitab yang tidak menyebutkan nama Tuhan. Itu sudah kayak saudara baca novel loh saudara. Kayak cerita gitu tapi ceritanya seru sekali. Kalau saudara bisa sediakan waktu ya, sediakan waktu daripada Anda scrolling Instagram atau yang lainnya, saudara sediakan waktu dia baca kitab Ester. Salah satu kitab yang sangat memuaskan kalau Anda baca. Wah kalau Anda lihat film gitu ya, kalau orang itu dikhianati kan Anda ikut marah gitu kan. Kalau orang itu dihukum Anda ikut sedih gitu ya. Ini tuh serunya tuh nggak kalah loh saudara, nggak kalah sama drama-drama yang 16 episode gitu ya. Jadi ini tuh cuma 10 pasal kok, cuma 10 pasal Anda nggak sampai 1 jam aja selesai. Tapi ketika Anda membacanya Anda akan melihat bagaimana tangan Tuhan itu ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Iman Anda akan bangkit dan Anda akan mempercayai bahwa walaupun Tuhan itu tidak dimention, walaupun Tuhan itu tidak kelihatan, tapi Anda akan lihat Tuhan dari awal sampai akhir. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kitab Ester itu menggambarkan sebuah cerita yang ada tentang orang-orang yang ada di dunia sekuler. Karena dari Ester pasal yang pertama dijelaskan background cerita ini adalah sebuah kerajaan Media Persia yang dipimpin oleh Raja Ahasiveros. Ahasiveros itu memimpin 127 daerah dari India sampai ke Ethiopia. 127 negara kira-kira kalau sekarang. Banyak sekali, besar sekali kekuasaannya. Dan satu waktu raja ini mengadakan pesta selama 187 hari. Ya, nggak ada orang crazy rich zaman now itu bikin pesta selama itu nggak ada. Ini dulu itu 187 hari, 6 bulan lebih mengadakan pesta. Pestanya itu gak usah dibilang ya pesta bikin adanya, enggak, ini pesta itu semua dikeluarkan. Pembesar-pembesar mau minum wine sebanyak apapun, kalau sudah baca di Ester pasal yang pertama itu dijelaskan mau sebanyak apapun boleh. Kemudian ternyata di pesta itu di hari terakhir raja itu kepengen memamerkan istrinya yang sangat elok rupanya. Saya tadi bilang penasaran juga ya Wasti itu secantik apa sampai si raja ini kepengen memamerkan kecantikannya. Tapi Wasti menolak untuk menghadap kata firman Tuhan. Dipanggil sama raja tapi tidak mau datang. Singkat cerita karena satu kejadian itu Ratu Wasti dipecat dari jabatannya sebagai ratu. Sesuatu bisa terjadi dalam semalam saudara. Kita tidak bisa berkata bahwa oh aku ini akan tetap ada di posisiku. Tuhan itu adalah Tuhan yang meninggikan dan merendahkan. Ibadah pertama saya khotbah tentang siapa Tuhan, dia ada Tuhan yang berkuasa, dia bisa meninggikan dan merendahkan. Oleh sebab itu kita nggak boleh jadi manusia yang takabur. Jadi manusia yang lupa diri, ingat di atas kita masih ada Tuhan dan Tuhan itu bisa membuat seseorang yang paling atas itu turun ke paling bawah, orang yang paling bawah naik ke level paling atas. Itu Tuhan bisa melakukannya. Ya, dan ketika Ratu Wasti itu digeser oleh Tuhan, tiba-tiba ada kesempatan raja membuat beauty contest karena untuk menggantikan Ratu Wasti. Disitulah nama Ester mulai muncul. Nama Ester mulai muncul, saya ceritain dulu ya saudara ya, supaya Anda gak kehilangan. Kalau film itu spoiler lah, ini spoiler dulu. Jadi Ratu Wasti sudah disingkirkan, ada beauty contest untuk menggantikan Ratu Wasti. Ester mulai muncul, tapi Ester diperkenalkan sebagai orang buangan. Orang Yahudi yang dibuang di Babel pada zaman pembuangan. Nah, kitab Ester itu terjadinya adalah 100 tahun setelah pembuangan orang Israel. Jadi di tahun ke-70 orang Yahudi sebagian kembali ke Yerusalem. Karena Tuhan bilang pembuangan itu cuma 70 tahun. 70 tahun Tuhan menggerakkan raja dan kemudian ada Nehemia dan Esra yang membawa orang Israel kembali membangun bait suci di Yerusalem.
gitu ya. Tapi tidak semua orang Yahudi kembali. Orang-orang Yahudi ada yang masih tinggal di kerajaan Babel, Media dan Persia itu. Dan disitulah ada Mordekai, ada Esther dan sebagainya. Disitulah latar belakang dari kitab Esther ini. Ya, kemudian Esther mengikuti beauty contest. Siapa dia? Dia orang buangan, dia bukan siapa-siapa. Dia bukan anak pejabat, dia bukan orang petinggi. Mordekai juga bukan siapa-siapa gitu ya. Dia dikenalkan sebagai orang buangan yang yatim piatu. Mordekai ini sepupunya Esther yang mengangkat Esther menjadi anaknya karena ditinggal oleh orang tuanya. Kemudian atas dorongan dari Mordekai, Esther ini ikut beauty contest yang tiba-tiba dibikin seolah-olah semuanya serba kebetulan ya, kebetulan kok ada peristiwa ini, peristiwa itu. Makanya kalau sudah baca di Esther ada kalimat yang sering diulang, setelah peristiwa-peristiwa ini. Nanti di pasal yang lain juga diulang, setelah peristiwa-peristiwa ini. Jadi kayak semuanya itu serba sudah diatur, tapi siapa yang ngatur? Enggak ditulis nama Tuhan. Tapi kita bisa lihat ternyata di dalam kehidupan kita pun Tuhan itu mengatur time by time. Timing Tuhan itu tepat walaupun sepertinya buat kita enggak sesuai. Tapi Tuhan itu tahu timing demi timing, peristiwa demi peristiwa. Singkat cerita, kita tahu Esther diangkat menjadi ratu, itu pun dengan proses kita bisa melihat karakter-karakter Esther itu yang saya jelaskan di ibadah 1. Karakter-karakter Esther yang membuat dia itu bisa naik menjadi ratu. Ketika dia naik jadi ratu, Mordekai gak bisa masuk ke dalam istana. Karena dia orang Yahudi, sedangkan Esther itu juga orang Yahudi tapi dia menyembunyikan kebangsaannya. Nah, satu kali Mordekai ini mendengar persekongkolan yang ada di dalam gerbang istana. Ada 2 penjaga istana itu bersekongkol mau membunuh raja. Nah, Mordekai dengar, enggak kebetulan, seolah-olah dia kebetulan tapi sebenarnya entah gimana tangan Tuhan dia bisa mendengar, bisa nguping, bisa enggak sengaja nguping. Ada sekongkolan, akhirnya dia cerita sama Esther, Esther cerita ke raja, diselidiki ternyata benar, akhirnya 2 penjaga ini disingkirkan gitu ya, dan raja terselamatkan nyawanya. Ya. Dan Mordekai waktu itu dia enggak dapat apa-apa, cuma namanya tertulis di kitab sejarah. Nah, satu kali di pasal yang keempat kalau enggak salah, ketiga atau keempat, ada seseorang yang bernama Haman. Coba kita buka di Esther. Esther pasal yang ke-3. Ya, Esther pasal yang ke-3 ini mulai muncul seseorang yang tadinya bukan enggak ada namanya, tiba-tiba muncul. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, ya seperti yang saya bilang itu diulang-ulang, kalimat itu terulang. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, yaitu setelah peristiwa Esther diangkat jadi ratu, setelah peristiwa Mordekai mendengar persekongkolan, muncullah cerita baru yaitu Haman. Haman ini orang Agag ini bukan orang Media Persia tapi orang Kanaan. Ya, saudara jangan bingung ya, ini saya berikan Anda sejarahnya supaya Anda punya backgroundnya. Kemudian orang ini dikaruniai kebesaran oleh Raja Ahasveros, ini Esther pasal yang ke-3 ayat yang pertama. Dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Berarti orang ini naik pangkat ceritanya. Siapa orang ini? Ini Haman. Haman orang Kanaan yang pada waktu itu ada di kerajaan Media Persia. Nah, semua orang disuruh untuk sujud berlutut di hadapan Haman. Karena Haman ini dihormati sedemikian rupa karena pangkatnya yang sangat tinggi. Mordekai orang Yahudi itu tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah selain Tuhan. Jadi dia enggak mau sujud berlutut di depan Haman. Dia memegang imannya sebagai orang Yahudi yang hanya menyembah satu Allah, dia hanya boleh sujud di hadapan Allah dan tidak di hadapan yang bukan Allah. Jadi walaupun ada perintah raja, Mordekai enggak mau sujud. Nah, kemudian orang coba kasih tahu Mordekai, tapi Mordekai tetap tidak mau sujud gitu ya. Saya bacakan Esther yang ke-3 ayat yang ke-5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina. Ya, orang kalau sudah di posisi terlalu tinggi masa ngurusin satu orang.
malu gitu kan, pride-nya terlalu tinggi. Dia merasa menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan, wow ini pembantaian massal, semua orang Yahudi yakni bangsa Mordekai itu dan di seluruh kerajaan Ahasiveros. Dia mau memusnahkan semua orang Yahudi, ini lebih ngeri daripada nasi. Kemudian dia membuat sebuah ketetapan dengan cincin dari kerajaan dan ketetapannya berkata bahwa tanggal 13 bulan 12 beberapa bulan lagi karena itu masih di awal-awal tahun gitu ya. Dia membuang undi, membuang dadu untuk cari hari baik. Ternyata keluarlah 13 bulan 12. Akhirnya dia pilih tanggal itu dan berkata bahwa semua orang Yunani dimanapun mereka berada, mereka harus dihabisi di tanggal 13 bulan 12. Jadi orang-orang yang gak suka orang Yahudi, siap-siap ya tanggal 13 bulan 12 kamu boleh membunuh semua orang Yahudi. Saudara bisa dibayangkan ketika surat itu diterima oleh semua orang Yahudi, mereka semua langsung kayak divonis mati. Itu langsung kayak orang itu terima berita dari dokter kamu sakit kanker tinggal 6 bulan lagi. Saya tahu rasanya ketika papa saya juga divonis dokter. Papa saya dulu sakit hepatitis gitu ya cukup lama. Tahu ya kalau saudara dokter perjalanan hepatitis itu dari hepatitis ke sirosis kemudian kanker kemudian meninggal gitu. Nah waktu itu gak tahu kalau sudah sampai kanker. Singkat cerita karena 1-2 keluhan akhirnya di MRI dan ketahuanlah kanker dan dokter bilang ini waktunya sudah tinggal sekian bulan lagi. Saudara, walaupun manusia itu memang nggak tahu sih kapan bisa mati. Orang divonis 1 tahun lagi, yang nggak divonis juga bisa mati lebih cepat kok sebenarnya. Tapi divonis itu lain loh rasanya. Kalau tahu kita kapan mati itu lain loh rasanya. Walaupun kita yang nggak tahu bisa lebih cepat mati loh daripada yang sudah tahu kapan divonis dokter. Tapi waktu itu orang Yahudi benar-benar mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa sampai Mordekai itu juga mengalami sebuah kepedihan yang begitu rupa gitu ya. Mordekai Ester pasal yang keempat ayat yang pertama. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Karena dia tahu dia dan seluruh bangsanya akan mati dan lebih berat lagi karena Mordekai tahu itu gara-gara dia. Jadi beban moral buat Mordekai ini besar sekali. Itulah suasana pada waktu itu. Nah, kemudian yang luar biasa adalah ketika satu kali si Haman tadi yang saya bilang si sombong tadi, dia lihat Mordekai enggak berlutut, enggak sujud gitu ya. Itu di tengah-tengah dari kena vonis. Nah, ada jeda di situ karena kan cuma boleh membunuhnya nanti nih bulan 12 gitu. Nah, ini belum bulan 12. Belum bulan 12. Mordekai tetap gak mau sujud sama Haman. Walaupun dia tahu mungkin ya dengan aku ini sujud mungkin Haman akan berubah pikiran. Mungkin kalau aku ini kompromi gak lagi mempertahankan iman. Mungkin Haman bisa membatalkan ketetapan itu. Tapi walaupun demikian luar biasanya Mordekai tetap gak mau sujud sama Haman. Dia tetap lebih baik aku mati mempertahankan iman daripada aku sujud kepada orang yang bukan Tuhan. Dan karena itu Haman itu tambah marah. Saya bacakan di Ester pasal yang kelima. Ayat yang ke-9, pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia. Maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya lalu pulang ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Seres istrinya. Kemudian Haman menceritakan kepada mereka besarnya kekayaannya. Wih orang ini ya, besarnya kekayaan, banyaknya anaknya laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja serta kenaikan pangkatnya atas para pembesar dan pegawai raja.
Lagi kata Haman, tambah lagi ya, enggak cuma aku tuh luar biasa. Kamu tahu enggak, Esther itu mengundang aku untuk perjamuan. Jadi sekali lagi agak flashback sedikit ke belakang. Mordekai itu minta tolong sama Esther, Esther kamu itu kan di dalam istana, tolonglah kita ini sudah hampir dibunuh semuanya loh satu bangsa. Kamu kan punya akses ke raja, tolong dong gitu ya. Awalnya Esther berkata, loh tapi gimana aku gak mungkin menghadap raja, kalau menghadap raja nanti aku mati. Terus Mordekai bilang, kalau kamu gak nolong, pertolongan pasti datang dari orang lain tapi kamu pasti binasa. Siapa tahu mungkin karena untuk situasi inilah kamu jadi ratu. Esther akhirnya mengiyakan dan dia berkata, oke, aku akan ketemu sama raja kalaupun aku harus mati, biarkan aku mati. Itu yang saya khotbahkan di ibadah sebelumnya. Kita menemukan tujuan Tuhan di posisi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, kemudian Esther datang kepada raja, Esther gak langsung protes, gak langsung minta berubah ketetapan. Esther bermain cantik, dia berkata, Raja, aku mau bikin perjamuan. Raja dan Haman datang ya. Oh, Haman kan rasanya langsung, wih, dari semua pegawai cuma aku yang diundang. Belum tahu dia ya kan. Kemudian setelah perjamuan, kemudian si ratu ditanyain sama raja, kamu minta apa sih kok bikin perjamuan kayak gini? Besok ya, besok kita ketemu lagi, aku bikin perjamuan lagi, mengundang Haman dan raja lagi. Nah, di hari yang pertama tadi, ini kan perjamuan kedua besoknya. Di hari yang pertama perjamuan itu Haman pulang dari perjamuan, dia happy dan bangga dengan dirinya. Terus dia keluar istana ketemu Mordekai, dia emosi lagi karena nggak dihormati. Terus dia pulang ketemu sama sahabat-sahabatnya, dia boasting tentang dirinya. Dia pamer kekayaan, pamer pangkat, wah aku ini begini begitu. Belum lagi ya di atas semuanya itu tahu nggak, Esther itu cuma ngundang aku. Ya, yang lain gak ada yang diundang gitu kan. Ayat 13, akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai si Yahudi itu duduk di gerbang istana raja. Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu, digantung di tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja di perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Jadi malam itu orang membuat tiang untuk menggantung Mordekai supaya besok pagi Haman pagi-pagi datang kepada raja dan minta Mordekai digantung. Setelah digantung dia puas, sorenya ikut perjamuan hari kedua Esther. Ceritanya begitu ya. Coba kita lihat Esther pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Di malam itu, pada malam itu juga, malam di mana Haman itu membuat tiang untuk menggantung Mordekai, raja nggak bisa tidur. Maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Memang unik ya raja ini ya, nggak bisa tidur malah baca kitab sejarah ya kan. Ya mungkin supaya ngantuk sih. Nah di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai. Ingat yang tadi saya bilang Mordekai pernah menyelamatkan raja karena nguping persekongkolan jahat. Ya kan, yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Kemudian raja itu tanya sama yang bacain, kehormatan dan kebesaran apa yang dianugerahkan kepada Mordekai karena dia telah menyelamatkan aku itu gitu ya. Tapi jawabannya kepadanya tidak dianugerahkan sesuatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Itu pasti sudah pagi, sudah bisa membayangkannya sepanjang malam raja gak bisa tidur. Di satu sisi Haman bikin tiang gitu ya, raja gak bisa tidur. Terus kemudian dia ambil kitab sejarahnya itu pasti panjang, bayangin berapa bab yang dibaca sampai pagi ya kan. Dan di ujungnya itu cerita Mordekai bukan yang pertama dibaca, itu sudah hampir pagi. Baru dia, oh iya ya benar-benar dulu Mordekai pernah menyelamatkan aku, pernah dikasih apa? Ternyata gak pernah dikasih apa-apa, tapi sudah dicatat. Nah kemudian dia tanya siapa itu yang ada di depan, aku mau tanya karena aku belum ngasih reward nih kepada Mordekai.
Siapa yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan atau menggantung Mordekai pada tiang yang didirikannya untuk dia. Lalu jawab biduanda raja kepada Baginda, itulah Haman. Jadi Haman datang untuk minta Mordekai dibunuh, betul enggak? Kemudian suruh Haman masuk. Setelah Haman masuk, raja bertanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, siapa lagi yang dihormati raja kalau bukan aku? Oleh sebab itu jawab Haman kepada raja, ayat 7, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambilkan pakaian kerajaan yang dipakai oleh raja sendiri, kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya, kemudian diarak. Dia ingin jadi raja karena dia membayangkan dirinya kan, dia berpikir itu dirinya. Wah, aku pengen nyoba dong jadi raja sehari, gimana rasanya? Pakai baju raja, pakai kudanya raja, pakai mahkotanya raja. Dia berpikir itu untuk dirinya. Kemudian maka titah raja, ayat 10, segera ambil pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan dan lakukanlah demikian kepada Mordekai. Itu kalau orang tuh gelodak gitu ya. Langsung kalau di kartun tuh langsung mukanya, mulutnya jatuh gitu loh. Kan kaget, bayangin dia datang untuk membunuh Mordekai, tapi ketemu raja belum sempat ngomong, raja malah suruh dia menghormati dan mengarak Mordekai dan berkata, inilah orang yang kepadanya raja berkenan menghormatinya. Dan dia harus ngomong gitu di depan publik keliling kota kepada orang yang dia benci dan dia kepengen gantung. Saudara, wow, itu plot twist yang kayak memuaskan kan, saya bilang tadi. Kalau saudara lihat film itu, wah langsung happy saudara pasti lihat kayak gitu. Ini orang jahat banget, tiba-tiba dibalik. Saudara, Tuhan itu bisa membalikkan keadaan loh saudara. Ya, seketika itu juga. Kalau saudara lihat cerita sependek ini aja, padahal ceritanya panjang, ada back ini, ada ini baru tengah-tengah. Ini adalah mainnya, plot twist mainnya itu di sini. Saudara bisa membayangkan ya, apakah itu terjadi kebetulan? Apakah random banget raja tiba-tiba gak bisa tidur dan baca sejarah? Random banget kok di malam yang sama Mordekai itu besoknya mau disulakan, mau digantung sama si Haman. Kita pasti gak bisa bilang itu kebetulan. Saudara tahukah di dalam kehidupan Anda dan saya juga sama. Ada hal-hal yang Anda pikir kebetulan, itu gak pernah kebetulan loh saudara. Kalau Anda pergi ke sebuah tempat, tiba-tiba ketemu sama orang yang sudah lama gak ketemu. Saudara di tengah jutaan orang, kenapa ketemunya di situ? Itu pasti juga gak mungkin random. Ada orang-orang yang hari ini saya tuh dulu pernah berdoa, Tuhan aku mau ketemu sama si A sama si B. Tapi saya tahu Tuhan gak mau saya ketemu sama 1-2 orang. Sampai hari ini ya gak ketemu, walaupun saya pergi ke kotanya, walaupun mungkin saya tuh bersandang kemana gitu ya. Gak ketemu. Ada orang-orang yang malah gak kepingin ketemu, malah ketemu gitu kan. Tapi semuanya gak ada yang kebetulan. Di hidup ini ada banyak sidik jari Tuhan, walaupun Tuhannya tidak terlihat, Tuhannya tidak dimention, tapi sidik jarinya ada di mana-mana. Dan cerita ini di kitab Ester itu ada berulang-ulang. Oke, kita teruskan ya. Seru kan ya? Setelah itu Haman pulang. Aduh, dia pasti sudah, saya gak ngerti itu rasanya, perasaannya Haman itu pasti kayak naik roket tapi habis itu terjun bebas. Nah, ayat 12, kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Kemudian dia cerita sama istrinya ngomong, kamu itu belum apa-apa kok sudah jatuh di depan Mordekai. Terus singkat cerita dijemputlah untuk perjamuan hari kedua ya kan, yang dia banggakan nih loh, cuma aku yang diundang. Kita tahu ceritanya di Ester pasal yang ke-7, ketika datang di hari kedua itu,
Pada hari kedua itu sementara minum anggur bertanyalah pura raja kepada Ester. Karena raja ini heran kenapa Ester itu datang tanpa diundang. Kenapa Ester kok bikin perjamuan apalagi 2 hari. Apakah permintaanmu hai Ratu Ester niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Singkat cerita raja tanya, siapa yang mau membunuh kamu? Berani-beraninya ada orang yang mau membunuh ratuku. Gitu ya, raja berkata sedemikian. Terus Ester berkata, raja tanya gini, siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat yang berbuat demikian? Lalu jawab Ester ayat yang ke-6, penganiaya dan musuh itu ialah Haman orang jahat ini. Bayangkan dia pulang itu sudah sedih karena dia habis menghormati orang yang dia benci. Malamnya dibongkar sama Ester dan dikatakan orang ini yang sejahat itu. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman. Tapi Haman itu masih minta tolong sujud sama Ester. Ester yang adalah orang Yahudi, saudaranya Mordekai. Ayat 8, ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruang minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, masih jugakah kamu ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungilah muka Haman. Sembah Herbona salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja, dengan memberitahukan itu telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Tiang itu tadinya buat siapa? Mordekai. Tapi siapa yang disulakan? Haman sendiri. Saudara, lihatlah bagaimana Tuhan dengan cara yang ajaib bisa membalikkan keadaan. Ada 3 hal yang saya mau kita belajar di ibadah ini adalah Tuhan itu bisa mengubah keputusan raja. Nanti kita baca itu. Yang kedua, Tuhan itu berkuasa membalikkan keadaan. Hari ini apa kondisimu? Apa keadaanmu? Apakah engkau termasuk orang-orang seperti orang Yahudi yang divonis itu? Yang divonis akan mati di waktu tertentu, apakah itu karena dokter, apakah karena itu sebuah fitnah, apakah mungkin ada orang di tempat ini yang Anda difitnah sampai divonis akan masuk penjara? Saudara, lihatlah dari cerita ini, saya percaya bukan kebetulan cerita ini ditulis dan dimasukkan di dalam Alkitab yang kita baca, yang kita percayai adalah sebagai petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau cerita ini itu sebenarnya ada banyak cerita-cerita di kitab-kitab lain yang menjelaskan tentang pertolongan Tuhan yang tidak terduga. Itu judul saya di ibadah keempat ini. Ada banyak pertolongan Tuhan yang tidak terduga. Dan salah satunya adalah dengan cara Tuhan itu membalikkan keadaan. Betapa sempurnanya ya cerita plot twist di kitab Ester itu buat saya sempurna banget. Dari penggantian ratu sampai Haman diangkat dan dijatuhkan dengan mengangkat Mordekai. Tiang yang tadinya buat Mordekai tiba-tiba sekarang beralih jadi Haman. Dan di tengah-tengahnya saudara bisa lihat raja nggak bisa tidur. Kemudian raja bisa tanya sama orang, orangnya bisa merasa untuk dirinya sendiri ternyata buat orangnya dia benci gitu ya. Tuhan kita itu berkuasa membalikkan keadaan saudara. Dia adalah Allah yang luar biasa. Amsal 21 ayat yang pertama. Amsal 21 ayat yang ke-1 ditulis, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia diingini. Saudara, Tuhan kita itu memegang hati raja-raja. Memegang hati raja-raja dan dia bisa mengarahkan kemanapun yang Tuhan mau. Kita baca di 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8.
Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Saudara, inilah Tuhan yang kita sembah. Oleh sebab itu perlu bagi kita untuk kita itu tetap takut akan Tuhan. Jangan lupa diri orang yang sombong. Saya jelaskan di ibadah sebelumnya, ibadah yang kedua tentang orang yang sombong. Orang yang sombong itu orang yang lupa diri. Orang yang lupa kalau di atasnya itu ada Tuhan. Tuhan itu bisa mematikan dan menghidupkan. Tuhan itu bisa menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat orang dari sana. Dari atas terjun bebas, dari bawah banget naik ke atas ngeroket. Itu Tuhanlah yang bisa melakukannya. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Percayakah Anda bahwa Tuhan bisa melakukan itu bagi Anda? Kalau kita hidup gak berkenan sama Tuhan, memberontak orang yang sombong, orang yang memberontak, orang yang berkhianat. Walaupun di atas posisinya, Tuhan bisa turunkan. Kalau kita hidup benar sama Tuhan, kalaupun kita tuh di bawah, Tuhan bilang Tuhan bisa mengangkatnya. Gak ada kuasa yang lebih besar daripada Tuhan kita. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Saudara, Tuhan kita di atas segala sesuatu, itulah dasar kenapa kita itu bisa percaya kepada Tuhan. Struggle orang Kristen sepanjang kehidupannya adalah kita seringkali itu mempertanyakan Tuhan. Benar enggak sih firman Tuhan? Bisa enggak sih Tuhan itu? Kenapa sih begini? Seolah-olah mempertanyakan Tuhan. Tapi kita kembali deh ke dasar. Kalau kita itu mau percaya Tuhan, percayalah dengan segenap hati dan kenalah siapa Allah yang kita sembah. Dia Allah di atas segala Allah kecil. Allah di atas semua kerajaan. Dan dia itu masih Allah yang sama yang kita baca di kitab Esther dan kitab-kitab lainnya. He's still the same God. Allah yang bisa meninggikan dan bisa merendahkan. Jadi kalau Anda melihat ada orang yang tinggi tapi jahat, sudahlah saudara, tunggu waktu aja, enggak usah marah. Firman Allah katakan tinggalkan panas hatimu itu, jangan marah karena melihat orang yang berhasil karena tipu daya. Hidup aja lurus, berkenan sama Tuhan. Kita tahu kok ujungnya, pada waktunya Tuhan itu akan mengangkat orang-orang yang siap diangkat karena Tuhan melihat orang ini berkenan di hadapannya. Saudara, Tuhan itu bisa membalikkan keadaan, saudara. Ya. Dan Tuhan itu berkuasa mengubah keputusan raja. Kita lanjutkan dulu ayat ini ya. Setelah Haman disulakan, digantung, ketetapan buat orang Yahudi dibunuh enggak berarti tiba-tiba hilang loh saudara. Musuh-musuhnya orang Yahudi tetap menanti-nantikan nih. Tanggal 13 bulan 12 akan membunuh orang-orang Yahudi. Mereka menanti-nantikan karena surat ketetapan yang sudah dikeluarkan pakai cincin materai raja itu tidak bisa ditarik kembali. Nah, jadi bagaimana dong? Hamannya sih sudah beres. Tapi yang sudah bergulir ini, hukum ini sudah berjalan. Jadi apa yang terjadi, saudara? Kita baca lagi di Esther pasal yang ke-8. Pada hari itu juga Raja Ahasveros, ayat yang pertama, mengaruniakan harta milik Haman seteru orang Yahudi kepada Esther sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Esther telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Ya, pada waktunya orang itu harus berani membuka identitasnya. Ketika Anda dibawa tinggi sama Tuhan, satu kali Anda tetap harus jujur dan membuka diri bahwa aku anak Tuhan. Jangan bersembunyi, ada waktunya kita membuka diri dan mempertahankan iman kita. Kemudian ayat
Saya loncat ayat yang ketiga, kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud kepada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Kemudian singkat cerita raja mengulurkan tongkat emasnya dan artinya raja itu berkenan terhadap permohonan dari Ester. Tapi ya surat yang sudah dikeluarkan gak bisa ditarik kembali, satu-satunya cara adalah dengan membuat ketetapan baru. Ya akhirnya loncat ayat yang ketujuh, maka jawab Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang yang sudah mengancungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi dan materaikanlah surat itu dengan cincin materai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali. Jadi harus dibuat ketetapan baru, harus dibuat hukum yang baru. Akhirnya singkat cerita Mordekai menulis ketetapan yang baru dan distempel pakai cincin materai raja yang isinya ayat yang ke-11. Yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta membunuh atau membinasakan segala tentara bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasveros pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar. Setelah itu salinan surat itu ketetapan yang baru, oke, kamu memang mau dibunuh, tapi di tanggal yang sama itu dibuat ketetapan yang baru, kamu boleh menyerang kembali, alias kamu boleh membunuh orang yang mau membunuh kamu. Ya kan, kemudian itu disebar ke semua daerah, mereka tergesa-gesa dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-15, dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Kalimat ini ditulis oleh firman Tuhan sebagai plot twist dari Haman yang dengan segala kebesarannya digeser Tuhan, diganti orang lain. Jangan salah saudara. Kita ini kalau nggak hati-hati, our place itu bisa replaceable saudara. Replaceable, jadi jangan pernah menyombongkan diri dengan apa yang kita terima. Karena apa yang kita terima itu bisa diambil dari kita, diganti orang lain. Maka kota Susan pun bertepik sorak dan bersukaria karena mereka dapat ketetapan yang baru itu. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota di tempat di manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi dan perjamuan serta hati gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Saudara, lihatlah bagaimana Tuhan membalikkan keadaan. Tadi yang dari mau disulahkan Mordekai dijadikan Haman. Haman mau menghukum Mordekai malah disuruh menyanjung. Orang Yahudi yang tadinya mau dibunuh massal sekarang berbalik malah bisa membunuh massal. Saudara, kitab Ester ini luar biasa dan saya secara profetik lewat khotbah ini berkata bahwa Tuhan juga akan membalikkan keadaan. Secara pribadi, keadaanmu dimanapun engkau berada hari ini, kalau engkau merasa keadaanmu tuh di bawah sekali, engkau merasa terjepit, engkau sudah divonis, enggak punya jalan keluar, hari ini berimanlah bahwa Tuhanmu yang kau sembah itu bisa membalikan keadaanmu, katakan amin. Ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa mengubah keputusan raja sekalipun. Akan ada ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum baru yang akan mengubah apa yang selama ini menghimpitmu. Dan saya sudah mendengarnya di beberapa orang gitu ya. Bahkan di sebuah pemerintahan pun bisa ada ketetapan-ketetapan baru yang menguntungkan bagi Anda. Hal yang tadinya ketetapan yang lama itu sepertinya memvonismu, mungkin dengan ketetapan yang lama itu karirmu, bisnismu itu bisa terancam mati. Tapi lihat di hari-hari ke depan,
Ketetapan-ketetapan baru itu akan keluar. Dan itu akan mengubah keadaanmu. Karena Tuhan itu bisa mengubah keputusan raja sekalipun. Firman Allah sudah pernah mencatatnya. Dan Allah yang sama akan melakukannya lagi di hari-hari ke depan. Ya, Tuhan bisa mengubah keputusan raja. 3 poin hari ini. Yang kedua, Tuhan berkuasa membalikkan keadaan. Yang ketiga, percayakah Anda bahwa Tuhan sanggup mengubah takdir? Siapa bilang takdir itu gak bisa dirubah? Takdir itu apa sih? Yang ada itu adalah keputusan Tuhan. Yang ada itu kehendak Tuhan. Gak ada yang namanya takdir dan kemudian kita itu ya nasib gak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah kita itu orang Kristen tapi hidup seperti orang ateis. Banyak orang Kristen itu mengaku dirinya Kristen tapi hidup seperti gak punya Tuhan. Orang yang gak percaya Tuhan dan gak punya Tuhan itu kan namanya ateis. Saudara, kalau kita itu menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, kitab ini saya ceritakan kepada Anda untuk memperlihatkan siapa Allah yang kita sembah. Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, oleh sebab itu kita harus hidup takut akan Dia. Dari ibadah yang pertama saya sudah sampaikan bahwa jangan sampai kita jadi orang yang digeser Tuhan. Karena Tuhan bisa menurunkan, Tuhan bisa mengangkat. Jadilah orang yang siap untuk diangkat Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kita hidup benar. Dengan cara kita menjaga karakter kita. Jadi orang yang setia, jadi orang yang tulus. Jadi orang yang taat pada waktunya. Kesempatan itu akan datang dan Tuhan akan mengangkat kita. Tapi kalau kita itu gak hati-hati dan apalagi kita sudah dari posisi tertentu dan kita itu meremehkan, kita hidup sembarangan bahkan tidak takut akan Tuhan jadi orang fasik, ya tinggal tunggu waktu aja. Tuhan bisa menggeser kita. Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-21. Dia mengubah saat dan waktu. Dia huruf besar. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dia adalah Allah yang kita sembah. Dialah yang mengangkat dan memecat raja. Walaupun sepertinya di dunia kasat mata itu sepertinya adalah ya pergantian biasa. Tapi percayakah Anda bahwa di balik semua yang kita lihat itu ada sebuah pribadi yang paling berkuasa yang bisa mengatur catur dunia ini. Kalau Anda berpikir aku gak setuju pemimpinnya ini, entah itu di perusahaan, entah itu di sebuah tempat gitu ya, atau dimanapun saudara, izinkan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Kita lakukan bagian kita. Kalaupun Tuhan mengangkat seseorang, firman Allah katakan kok di Roma, di kitab di perjanjian baru, submit, hormati orang yang dipilih Tuhan. Mau dia orang jahat, orang baik bukan urusan kita. Pada waktunya Tuhan itu bisa memecat orang yang diangkat sendiri. Tapi Tuhan punya perkara pastinya. Kenapa Tuhan memilih orang ini? Di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Bagian kita bukan marah, bukan gak setuju, tapi hormati keputusan Tuhan. Dan kita hidup benar siap untuk anytime Tuhan mau angkat Anda dan saya. Tuhan menemukan Anda dan saya itu siap diangkat Tuhan. Karena akan ada waktunya firman Allah itu digenapi. Dia adalah Tuhan yang pertama, Tuhan itu bisa mengubah keputusan raja seperti tadi. Mau buat keputusan gak bisa ditarik kembali pun bisa kok dibikin ketetapan baru. Dan orang yang tadinya divonis mati, mereka bisa mempertahankan hidup dan bukan hanya bertahan hidup, mereka malah bisa membunuh musuh yang mau membunuh mereka. Yang kedua, Tuhan itu bisa membalikkan keadaan. Keadaanmu seperti apapun, Anda tetap punya pengharapan. Anda gak boleh terjebak merasa nasibku ya kayak gini. Aku gak bisa bangkit. Aku gak bisa pulih, aku gak bisa. Saudara, buang itu dari kamus mulut kita. Percayalah kepada Allah yang Anda sembah. Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur. Tuhan bisa membuat yang merah seperti kermisi bisa menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan juga bisa membalikkan keadaanmu. Yang ketiga, Tuhan itu sanggup mengubah takdir. Dokter, orang lain, lawyer,
hakim bisa ngomong apapun buat hidupmu. Tapi Tuhan lebih berkuasa, dialah yang memegang hidup Anda dan bukan takdir. Amin.